dari perangkat. Ya, Kang. Mas Tata? Siapa ya Mas Tata? Ya, Lah halo. ini Ustaz pemain Tata lama, siap ya? Ya. pemain lama apa? YouTube nggak ngerti nyeting mixer. Oke, ini. sudah. Kamu Aku masuk pakai di sini siap. aja, di Ruth. Hah? Kamu masuk di ini aja di Zulfikar Official karena suaranya lebih kencang di sana. Sudah masuk. Di Zulfikar Oke. Official. Iya. Enggak, di siapa tadi? Siapa tadi namanya itu? Siapa? Negara Islam. Suaranya Ya. kecil di sana. Tunggu, coba. Di Delay. Zulfikar Official, kamu cari di situ. Suaranya agak besar di sana. Zulfikar official ya, sebentar. Aku tes dulu ini. Sabar. Kita dibuka saja, Mas Farhan sambil menunggu. Ya, Rudi dibuka dan- aja. Oke, terima kasih kepada para Iwan Villa yang ada di room ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan saksikan diskusi kedua, diskusi santai. Kali ini antara tamu kita yang tadi juga di sesi pertama diskusi kita kali ini. Diskusi semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua, mempertebal keimanan kita, dan semoga diskusi ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk tema kali ini mungkin masih bebas, kita nanti TikTok saja. Kita kasih waktu selama 1 jam dulu ya Pak Fazul ya. Boleh, silakan. Silakan sekitar 1 jam. Nanti Satu jam karena ke jam depan. 4 nanti ada ini lagi. Untuk tim HR disiapkan untuk saya screen Aki Sakuragi tadi ayat-ayatnya ayat-ayat saya screen Aki Sakuragi tolong disiapkan dari Bible dan dari Al-Qur'an. Jadi nanti ketika ada ayat benar-benar bisa ditampilkan dan bisa benar-benar secara bukti ya literate-nya terlihat. Oke, terima kasih. Silakan untuk waktu pertama untuk dari pihak Muslim Ustadz Tata atau Ustadz Alwan untuk bertanya atau diskusi dengan Bang Rudi Yohanes. Silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu ya, Ustaz Tata ya. Kebetulan ada sedikit lagi di sini menjelang asar. Jadi kerap kali saya memang diskusi dengan Bang Rudi. Saya sapa dulu. Bagaimana kabarnya Bang Rudi? Saya belum pernah loh ketemu Tah. Oh, kita sering temu di FB dulu. Saya Tani Peter dulu di FB. Saya sebentar aja ini Rudi. Nanti habis ini saya kasih waktu lama-lama Anda dengan Ustaz Tata ya. Oke. Oke, Syalwan bisa. nih. Alwan ya. Oh iya. Oke, Wan. Silakan. Masih sola scriptura ya, Rudi ya. Ya. Saya sedikit ini dulu, saya kasih pertanyaan ringan dulu, karena juga sedikit bertanya-tanya. Kenapa kamu nggak belajar yang di luar dari scriptura itu, biar sedikit paham tentang Bible gitu? Oh, karena bagi saya pedoman saya kan Bible itu. Jadi apa isinya itu yang saya imani. Kalau Apapun dari dari luar nanti saya ambil itu nanti banyak sekali pendapat orang gini namanya pendapat orang itu kan ya. Saya ingat debat sama siapa gitu, terus dia nggak terlalu pusing dengan selain isi Bible. Tapi jangan merasa dikeroyok ya di sini ya. Ini cuma sekedar diskusi ringan ya. Oke. Ya, kalaupun nanti ada ucapan saya kayak korek-korek itu kan bahasa iklan. Biasalah kita ini kan harus menunjukkan ibaratnya biar menarik loh. Kalau kita hanya ya begini pokoknya. Oh ya. Oke. Oke lah. Oke gini lah. Gini, saya mau Anda kan percaya doktrin bahwa Yesus itu datang untuk menebus dosa manusia ya kan? Ya betul. Pertanyaan saya gini, di 4 gospel itu, Matius, Lukas, terus Yohanes dan Markus, di mana itu dalilnya? Jangan bawa Paulus dulu ya, ini kita kesampingkan Paulus dulu lah. Di mana itu dalilnya? Ya nggak bisa lah kalau bicara Alkitab jangan. Penting selagi ada di dalam Alkitab ya itu kami pakai gitu loh. Karena atau gini, saya konfirmasi, berarti apa nggak ada di sana gitu? Mengenai apa?
tentang Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Loh, ada lah. Oke, Kan saya minta dia kan dibilang yang tadi dipetik siapa itu di mana tadi Lukas 2 itu kan? Ya datang dia sebagai Kristus untuk jadi juru selamat. Lukas tadi loh, Lukas 2 tadi itu coba. Kan sudah dibukakan si waktu kita. Kalau menebus dosa manusia itu kan yang clear itu adanya di surat Paulus. Saya kepingin yang di Bible itu, yang di Gospel. Lukas berapa tadi ya? Ayat 11 itu. Sudah cek belum Rudi? Nanti Sudah. Oke, coba ditampilkan. Silakan untuk tim HR dibantu untuk screen ayat Lukas 11. Bukan, Lukas 2 tadi. Lukas 2, silakan. Ya, silakan. Ayat berapa tadi? 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Caranya kok double ya? Caranya. Apa penyebab suara double? Lanjut aja, Bang Rudi, didengar Bang. Di sini didengar. Jelas suaranya itu. Memang Noise Zoom biasa, begitu. nggak apa-apa itu. Lanjut aja. Lanjut. Di sini didengarkan jelas kok. Ya, oke, udah bisa kita mulai? Iya, sudah, ya. Di mana di situ? Di mana di situ? Ayat 11 itu kan juru selamat. Enggak. Kalimatnya kan saya pertanyaan tadi sederhana. Di mana Yesus itu menebus dosa? Di situ bahkan kata dosa nggak ada di situ. Nah, juru selamat itu memang artinya apa? Menebus orang dari apa? Kan dari dosa. Macam-macam. Bisa menebus orang dari kematian, menebus orang dari sakit, menebus orang banyak. Kalau yang konsep daripada Bible kami menebus dosa, hanya ada dua di situ penyelamatan. Satu Musa, satu Yesus. Yang Musa penyelamatan bangsa Israel dari perbudakan, Mesir. Yesus menyelamatkan seluruh bangsa atau orang yang percaya kepadanya, Yohanes 14 ayat 6 itu, ayat 6 14 dengan itulah namanya juru selamat, menebus dari dosa, perbudakan dosa. Iya, kalau kita bilang juru parkir, dia bisa parkir apa saja. Juru selamat, dia bisa selamatkan apa saja, banyak. Ya, gitu. betul. Jadi Tetapi kita berandai-andai, sebentar nih. Kita berandai-andai Paulus ini nggak nulis apa-apa gitu. Nah, sekarang itu saya ingin jangan yang ambigu gitu, yang jelas aja gitu pernyataan. Ini kan 4-2 yang kamu anggap ini murid Yesus kan ya. Nah, meskipun Anda mungkin nggak tahu bahwasanya yang lihat langsung itu 2 aja gitu. Kadang bahkan tadi kamu ngomong sinoptik gospel itu kamu bilang 4 orang, itu nggak semua, sinoptik itu 3. Jadi gini Rudi, kalau misalnya Anda ini kan 4 ini, anggaplah 4 lah, saya ikuti aja keinginan Anda misalnya yang nulis Bible. Ini kan penting ini, nggak ada penebusan dosa kelar Kristen kan? Iya kan? Kok nggak ada gitu yang jelas-jelas di gospel itu, Matius, Lukas, kok nggak ada? Kok nggak ada? Ada lah. Oke, munculkan lah. Kan sudah tadi. Juru selamat. Gini, yang mau ditanyakan apa? Kalimat langsung menebus dosa atau gimana? Iya, karena gini, ketika saya mengambil ketika ada satu doktrin, ini kan doktrin gereja, masuk dalam kredo kan? Ya. Nah, ketika dia masuk dalam kredo, itu kan dijelaskan situ bahwa dia menebus dosa manusia gitu. Oke. Juru selamat dengan menebus dosa manusia itu enggak. Coba buka Matius 9 ayat 6. Oke, silakan buka Matius 8 ayat 6. Matius 9 ayat 6. Matius 9 ayat 6. Matius 9 ayat 6. Sudah makan siang, Rudi? Udah, aku harus tidak boleh telat. Nanti saya dengar kamu kena diabetes lagi juga ya? Iya, betul. Jangan banyak makan. Agak pusing. Ya, apa di situ? Aku udah kurangi makan, perutnya yang sakit. Perutnya yang sakit. Karena lele aja. Oke.
Itu komplikasi namanya itu. Oke, coba kita lihat yang mana ini. Iya. Yesus menebus Calwan dosa kayaknya- manusia. Calwan kayaknya dokter nih. Itu Tahu ya. nggak benar itu. Saya klarifikasi di sini. Kalau benar juga nggak apa-apa Di mana lah ya. Rudi? Apanya? Tadi sudah kan Matius 9 ayat 6. Dihitung ayat berapa? Ayat 6. Ya. Iya. Iya. Ya. Apa di situ? Ya, anak manusia dibuat situ, tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sudah. Itu coba lihat perikopnya, judulnya itu apa itu? Inilah jadi agak serba salah juga kalau perikopnya nih. Perikop itu betul. Perikopnya memang apa? Coba lihat, tunjukkan dulu. Silakan. Silakan, ayo. Mana apanya? Orang lumpuh disembuhkan, betul. Orang lumpuh disembuhkan karena ada dosa. Maka Yesus mengatakan anak manusia berhak mengampuni dosa. Kalau kurang terima itu masih banyak lagi. Darah perjanjian, boleh. Darah Yesus itu untuk pengampunan dosa. Atau harus ada kalimat penebusan dosa atau gimana? Biar kita buat keje saya. Iya, makanya gini. Sebenarnya pertanyaan ini sudah dibahas kok di pakar-pakar sendiri, Rudi. Ya. Jadi memang itu nggak ada katanya di dalam 4 gospel itu yang tidak ambigu, yang jelas-jelas. Jadi itu hanya ada di tulisan surat Paulus itu tadi. Makanya saya tanya itu. Kenapa Nah, ini ada kok. Dari situ aja kan mengampuni dosa. Gini, maksudnya gini, kalau Sekarang lawan siapa? Si Alwan atau si apa tadi? Tata, nanti sedikit lagi. Ya. Oke, kita pindah lah, move sedikit. Pindah dulu ke ini. Nanti kalau ini Yesus itu datang kan dia sebagai Tuhan, ya kan? Bukan, firman Allah yang menjadi manusia. Coba kalian pahami. Aku bingung lihat kalian selalu langsung Yesus Tuhan gitu aja tok. Kalau saya ngobrol dengan Oneness Pantekosta itu bahasanya gitu. Sedari awal dia Tuhan gitu. Kamu bukan Oneness Pantekosta. Tapi oke lah. Saya ngomong sama yang Trinitarian. Oke. Saya luruskan dulu bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 14 katakan firman Allah menjadi manusia. Oke lah. Nah, baru kalau kita mau merujuk ke Tuhan, firman Allah itu bagaimana menjadi Tuhan, itu kita harus merujuk Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dulu Musa tidak bisa melihat Tuhan. Yang didengarnya ada firman suara. Suara itu apa? Firman. Firman Tuhan. Suara yang keluar dari Tuhan. Maka Musa mendengar Tuhan berfirman langsung. Itulah sebabnya Musa mengatakan kepada suara itu, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Dan dia sujud ketika suara itu ada. Padahal orangnya tak ada. Atau yang tidak bisa dilihatnya Tuhan. Itu. Ya oke lah, nggak penting itu, Rudi. Oke, sekarang saya tanya gini, ketika dia menyampaikan mesianik, misionerinya gitu kan, harusnya kan dia itu pernah dengar istilah mesianik secret nggak? Pernah, dan aku sudah pernah bertemu mereka itu di Jakarta. Waktu itu dengan Dr. siapa namanya? Jakub Sulistyo. Kenapa dia Yakub Sulistyo? Ya dia kan menggugat nama Allah. Tidak boleh nama Allah tetapi Yahweh atau menggunakan orang mesianik lah. Sam Aldo Tulung pernah dengar? Bukan, ini lain itu mesianik, ini mesianik secret. Jadi gini. Oh, ada satu. Sangka itu. Ya jelaskan lah. Sangka itu. Lain itu Aldo Tulung dan siapa itu yang Edi Sidaputar itu lain-lain. Nah, jadi gini. Mesianik secret itu satu tanggapan bahwa kok aneh ya, Yesus itu diam-diam gitu. Diam-diam. Coba kita buka Markus 1:43 sampai 45 lah. Ya, bukakan admin. Markus 1. Markus 1. Saku lagi. Markus 1:43 sampai 45. Ya, 3 sampai 45. Rudi, obatnya diabetes tahu? Enggak tahu tuh. Jamu. Jamu apa? Jamu. Ya, jamu kan banyak. Ada jamu kucur, ada kunyit. Nah, ini saya ajari kamu ya. Jamu itu jaga mulut. Oke, Alwan, I love you full. Oke, coba ditampilkan itu.
Mana itu? Nggak kelihatan dari sini layar saya. Oh ya, sebentar. Nah, itu dia. Ya. Nah, Yesus menyuruh orang itu pergi dan memperingatkannya dengan tegas. Maka dengan tegas ya. Maka setelah dipesannya dengan sangat-sangat, kok tambah kecil. Oh. Aduh. Ingatlah, jangan engkau memberitahu hal apapun tentang hal ini. Coba. Ya, Jadi apa Yesus yang sembunyi itu? Ya, jadi itu namanya messianic secret. Pertanyaan saya dulu, kok harus diam-diam Yesusnya? Kok takut ketahuan gitu? Kenapa? Oh gitu. Kalau itu sederhana aja. Sama ketika Yesus, sama ketika Yesus, aku dan Bapak adalah satu, kan langsung dilempari dia kan, dibunuh orang Yahudi. Jadi karena belum masanya, jadi Yesus tidak mau mengumbar-ngumbar. Itu aja itu. Dan waktu itu kan ingat ketika Yesus mulai muncul kan langsung dibawa Roh Kudus bertemu sama iblis kan. Nah, di situ iblis kan selalu memburu Yesus. Dia tidak ketemu, maka Roh Kudus lah yang bisa mempertemukan Yesus sama iblis. Dan semenjak itu iblis kan sudah ikut terus kemana Yesus pergi. Itulah sebabnya Yesus tidak mau ngumbar-ngumbar. Cuman bikin aneh gitu. Kalau kita baca Yohanes itu, misalnya Yohanes 18 itu, Yesus itu katanya terbuka untuk dunia kan? Bisa mau ditampilkan lagi ayatnya? Bukan, enggak apa-apa. Terbuka dalam hal apa? Kan ada beberapa hal memang. Coba Yohanes 18 ayat 20 coba. Kan ya. Jadi kuncinya itu jamu, Rudi. Jadi kamu harus jaga mulut. Makanya makan jangan sembarang. Harus jangan jadi begoders. Biar aku tak jaga mulut. Ayat 45 itu tolong dibaca, aku bacakan lagi ya. 18 ayat 20. Enggak, yang tadi itu. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu, menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Nah, itulah alasan Yesus kenapa tidak langsung mau menunjukkan, sebab dia belum pada masanya. Pertama yang itu kan iblis mengejar dia, jadi dia tidak boleh masuk kota katanya kan. Ayatnya kan ada. Iya. Terus coba dilihat ini. Aku berbicara terus terang kepada dunia. Dia tuh nggak sembunyi-sembunyi, Rudi. Ya, dia tuh ngomongnya terus terang. Iya, lihat konteksnya dong. Ayat itu bicara apa? Yohanes 18 ini kan sudah mau saatnya. Paham ya? Bedakan antara masa pertama Yesus mulai menginjili dengan sudah mau saatnya. Ini kapan ini? Coba dilihat, coba dibandingkan masa yang tadi dengan masa yang sekarang. Ini kan Yohanes 18. Yang tadi kan masih Matius berapa tadi? Matius 1 ya. Matius berapa? Matius berapa tadi? Markus 1. Tadi. Ya, Markus 1 artinya Yesus baru muncul. Yohanes 18 itu sudah menjelang masa penangkapan, sudah saatnya. Kan bacalah mulai dari Yohanes 13, anak manusia sudah saatnya akan diserahkan. Nah, dari Oke. Sudah mau akhir. Ini udah mau selesai kata Yesus. Sudah mulai berani Yesus memberitakan secara terbuka. Sebenarnya ini sebenarnya tidak terlalu korelasi dengan yang tadi itu, karena ini kan ngomong tidak pakai apa istilahnya parabel atau metafor gitu kan. Sebenarnya itu ini agak bertentangannya dengan metafor itu, dengan seperti di Matius 13 ayat 10 dengan sampai 11 itu. Jadi karena saya mau sholat ini, Rudi. Saya mau sampaikan gini sebagai kesimpulan. Jangan disimpulkan. Aduh, udah berapa kali aku bilang, jangan disimpulkan. Bilang aja lah pemikiran saya begini. Iya, makanya saya bilang kesimpulan saya kan nggak apa-apa. Jangan kesimpulan. Nanti saya nggak simpulkan punya saudara, saya simpulkan punya saya. Jadi gini. Kesimpulanmu bukan kan mengenai Bible. Jangan disimpulkan, bilang aja lah asumsi saya begini, selesai. Kalau disimpulkan berarti memang dirimu tukang simpul, sehingga nggak masalah. Nanti bilang saja saya tukang simpul. Jadi saya simpulkan gini. Asumsi. Nggak apa-apa. Nanti Anda nggak asumsi nggak apa-apa. Jangan dibilang disimpulkan atau aku mengasumsikan. Kalau simpulkan itu artinya sudah final, nggak bisa lagi kayak buat kita skripsi, tesis segala macam, udah kesimpulan dia terakhir letaknya. Oke. Daftar pustaka. Oke, lanjut aja sudah dengan ini ya, sudah masuk asar ini. Ya, terima kasih Alwan. Sehat selalu. Jangan lupa, jangan salah arah. Oke, Wan ya. Sip. Oke, terima kasih Ustaz Alwan. Silakan Ustaz Atta untuk menggantikan Ustaz Alwan.
Farhan jangan lupa jam 4 loh. Nanti kau kelamaan ini jadi lupa lewat jam 4. Kalau saya nggak lupa, kalau Ya. saya sama Bang Rudi nggak lupa. Tapi kita pakai stream ya. Ini nggak paling suka aku. Pakai stream ya? Boleh lah, entah apa. Zoom pun boleh, silakan. Asal Zoom aja lah, santai aja kok. Oke. Karena saya tahu di Bible nggak ada saintis ya, bingung. Nanti siap-siap Anda, siap-siap Rut, Anda. nanti Silakan kalau Ustaz kamu Atta. mau tak ajarin caranya Mau live apa dari ini? Zoom. Silakan nanti tanya-tanya sama kontak Bang dengan Rudi. saya. Dia katanya mau ditanya-tanya. Tanya aja apa aja tuh. Ya saya juga, Silakan Ustaz. aku juga suka ditanya. Oh, boleh. Bisa aku bertanya? Oke, silakan. Oke, aku Silakan. bertanya kepada Ustadz Tata ya. Syukurlah Ustadz Tata mau ditanya ya. Pertanyaan saya Ustadz Tata, apakah Allah SWT itu Untuk pernah yang di berfirman komen gimana kepada Nabi Muhammad? suara saya bagus enggak Pernah. ini di Semua YouTube? Al-Quran itu kan, Untuk yang di live komen bagus enggak suara saya ini? Apa? ya semua Al-Quran itu kan firman-Nya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Berarti Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad atau melalui Wa ma min ghaibatin apa ya? Nggak Dengan tahu. 3 cara. Nah, Atau pakai dalil saya ceritakan ya. boleh ya, harus pakai dalil. Jadi Allah itu memberi firman kepada manusia yang diutus, ya. Kepada semua utusan itu tanpa terkecuali. Itu bukan langsung sendiri. Karena dalam Alkitab sendiri Allah tidak mau turun ke dunia. Jadi caranya memberi wahyu pasti melalui Jibril. Atau kalau bahasanya Waraqah itu namus. Namus itu kan pembawa berita dari Allah kepada manusia melalui namus ini. Makanya kalau dalam Al-Quran dengan 3 cara Allah memberi wahyu kepada Nabi, semua para Nabi, bukan cuma Nabi Muhammad. Ya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan au min wara'in hijab au yursila rasulan fauhiya ilai. Dengan 3 cara. Melalui Jibril atau ilham ya. Atau dengan min wara'in hijab. Sebagaimana Musa mendengar suaranya Allah. Cek. Cek 1 2. Cek. Oke. Cek. Cek. Benar kata Karl Marx, agama itu candunya orang.
Kalau orang beragama seolah-olah dia jadi nggak mikir, dia jadi kemudian seolah-olah nggak mau untuk maju. Dan orang-orang bilang, ya dia jadinya kalau sudah orang beragama tuh dia jadi nggak peduli tentang cari duit, nggak peduli sama keluarganya, karena dia sudah fokus kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah nih, saya diundang ke rumah Ustadz Felix ya. Kita bukan lagi di pinggir pantai. Di pantai. Kita lagi di Santorini ya. Iya, Masya Allah, biru-biru semua. Biru-biru semua. Aduh, alhamdulillah ya kita dapat kesempatan untuk ngobrol sama Ustadz Felix nih. Ya. Ustadz fenomenal yang Masya ada di dunia digital. Ya, kalau ada mungkin sudut pandang dari beliau rame di mana-mana atau kadang-kadang hilang di mana-mana. Hilang karena dicabut ya. Hilang karena dicabut. Jadi saya penasaran dari dulu sejak kenal Ustadz nih. Sebenarnya ada sedikit persamaan kita, Ustadz. Ya. Dulu saya juga kalau ngeliat orang ngaji tuh, saya haters orang ngaji dulu. Saya juga sama. Ya makanya kan haters orang ngaji. Orang ngaji tuh saya ajak debat gitu. Saya ajak challenge sudut pandang berlebihan lu dalam beragama misalnya gitu kan. Saya ajak agama lu. mabuk agama lu gitu kan. Kalau sekarang istilahnya mungkin ngaji dikit dibilang kadrun gitu kan, ibaratnya kan. Nah, pokoknya itu saya di situ saat di situ jadi posisinya. Siapa misalnya ada orang yang ngaji pas duduk bareng segala macam, saya challenge itu. Emang lu tahu Tuhan ini? Emang tuh gitu. Begitu bawaannya gitu. Emang demennya emang cari masalah. Cari masalah. Sampai sekarang ya. Maksudnya dulu pandangan menurut pandangan saya kritis dulu. Iya. Dan saya baca katanya Ustadz pun begitu. Betul. Walaupun di sisi yang berbeda lagi gitu. Kalau saya masih ya Muslim juga gitu ibaratnya. Nah, antum kan dari sisi yang non Muslim gitu. Kita nggak ngebahas agama sebelum saja. Jadi maksudnya memang sisi kebaikan yang ada di keyakinan yang berbeda kita nggak ngebahas itunya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, biasanya orang-orang yang memiliki pandangan itu kan memang lebih kritis, Ustaz. Maksudnya lebih challenging terhadap satu fenomena tuh kepengen tahu lebih dalam atau juga mungkin kepengen men-challenge sebuah teori misalnya. Betul. Nah, kenapa Ustadz akhirnya jadi mualaf? Ini jadi pertanyaan saya. Apanya sih di waktu saya sempat nanya sama Ustadz Fatih Karim, Ustadz bagian mananya Ustadz Felix itu sampai akhirnya bertekuk lutut gitu ibaratnya. Dulu waktu misalnya saya ketemu orang yang bisa menjelaskan itu, ya mungkin saya juga akan sama gitu. Awalnya gimana, Ustadz? Ya, jadi pertama-tama kita harus sampaikan dulu bahwa nggak ada yang salah pada curiosity ya, pada sebuah keingintahuan. Karena keingintahuan itu justru adalah sesuatu yang membuat manusia itu menjadi manusia. Jadi pernah dibilang sama orang kalau nggak ada curiosity, manusia itu ya sama seperti hewan sebenarnya. Karena dia nggak akan menemukan inovasi, dia tidak akan pernah untuk menjadi lebih baik, nggak akan pernah mempelajari sesuatu dan seterusnya. Tidak ada inovasi dan seterusnya. Nah maka kemudian curiosity ini penting. Dulu ketika saya merasa saya itu curious dan mempertanyakan segala sesuatu, akhirnya saya menganggap bahwa orang-orang yang dalam tanda kutip mabuk agama itu adalah orang-orang yang justru tidak pernah mikir. Iya, gitu kan ya. Karena atau salah persepsi dalam memahami agamanya. Betul, seolah-olah bahwa mereka itu nggak pernah bertanya, taken for granted, makanya kadang-kadang kita ejek. Kenapa kita ngejek mereka? Karena kita udah mikir susah jelasin apa yang sudah saya pikirin pada orang-orang yang nggak mau mikir. Maka kita ejek. Contoh, kalau teman-teman saya dulu sedikit beriman, jadi pernah ada manajer sepak bola saya, itu awalnya mainnya sama kita bareng, main PS, dia cewek. Main PS bareng, ke lapangan bareng, sampai malam hari bisa bareng. Tiba-tiba Ji, setelah dia dalam tanda kutip hijrah gitu kan ya, tobat, tiba-tiba dia nggak mau main lagi sama kita. Dia nggak mau main PS bareng lagi, dia nggak mau bareng-bareng yang laki-laki lagi, nggak mau main bola lagi. Jatuhnya nggak asik. Kenapa? Karena sudah sibuk pergi ke rumah ibadah. Ini kayak saya cerita hijrah saya sama istri itu, kamu tuh udah nggak asik lagi kayak dulu gitu. Terus dia suatu hari ketika kita masih toleransi lah dalam tanda kutip, kok dia berubah ya? Kita ngomong nih sama teman-teman, kok dia berubah ya? Tapi kita nggak enak dong langsung ngomong secara frontal. Sampai satu waktu ketika kita lagi asik-asik ngomongin game, ketika pas lagi keluar main lah kalau dalam dulu ya, istirahat di sekolah itu, dia ngomong gini, Lik, bertobatlah Lik, kerajaan Allah sudah dekat. Ngomongnya gitu. Ngomong yang tadi tobat, yang tadi hijrah. Manajer sepak bola kita ngomong ke saya gitu. Lalu kemudian saya bilang gini, saya kan kaget sama teman-teman saya. Lalu kemudian saya bilang gini, kerajaan Allah dari Hong Kong.
Jadi mulai dari sejak itu semua orang-orang yang dalam tanda kutip kayak sudah hijrah, beragama itu kita anggap mabuk agama. Ya. Udah nggak usah ditemenin deh. Mereka orang-orang yang terlalu fundamentalis. Mereka terlalu apa ya? Kita bilang mereka berlebihan. Karena kita dari dulu diajarin agama tuh kamu sama Tuhan. Kalau sama orang lain nggak usah bawa-bawa agama. Gitu kan ya? Nah, artinya ini adalah yang kita dibiasakan. Nah, di satu titik saya itu kalau secara singkat menemukan, oh ternyata ada agama yang justru nyuruh orang mikir. Saya jadi bingung. Kita merasa kita tuh sendiri yang mikir. Para ateis itu yang mikir. Dan agama tuh justru nggak boleh mikir. Tapi dalam satu titik saya menemukan ada agama yang justru kalau ada orang nggak mikir malah disalahin. Ada orang nggak curious malah dibilang dia calon untuk mendapatkan kesulitan dan calon mendapatkan azab. Lalu kemudian saya lihat ternyata agamanya ini agama Islam. Yang setahu saya dulu nggak gitu. Setahu saya justru agama Islam ini adalah yang paling nggak mikir. Iya, bisa identik dengan kebodohan salah lagi. Benar. Mereka punya identik dengan kebodohan dan apa-apa nyalain takdir. Kenapa kamu miskin? Sudah takdir. Kenapa kamu bodoh? Dapat ranking rendah? Ya memang sudah takdir saya begitu. Maka waktu dulu saya bilang benar kata Karl Marx. Agama itu candunya orang. Kalau orang beragama seolah-olah dia jadi nggak mikir. Dia jadi kemudian seolah-olah nggak mau untuk maju. Dan orang-orang bilang ya dia jadinya kalau sudah orang beragama tuh dia jadi nggak peduli tentang cari duit, nggak peduli sama keluarganya karena dia sudah fokus kepada Tuhan. Maka kemudian saya pikir ini yang saya temukan nggak gini Islam. Nah, poin di mana kemudian saya melihat Islam itu adalah agama yang berbeda, bahwa Islam itu justru nyuruh semua orang untuk mikir supaya dapat Islam. Dan Islam itu ketika kemudian suruh orang untuk mikir, ketika dia sudah dapat Islam itu, maka Islam menentukan jalan-jalannya yang justru masuk logika. Di titik itu kemudian saya bilang, wah ini berarti mikirnya saya kurang dalam malah. Karena ketika saya mikir ketika saya mikir dalam lagi, di situ ada beberapa hal yang saya nggak bisa nafikan. Di kalimat apa, Ustaz? Sampai akhirnya Ustaz kayak ini benar. Ini ternyata nih yang biasa saya cari nih. Sebentar ini kayaknya mah gerah-gerah gini nih. Wah, ini ya apa namanya baru direkrut. Baru. Oh, iya. Orang baru. Direkrut ya. Loh. Kok bukan Walila? Ini kan rumahnya Ustaz Feli. Wah. Tapi yang dibawain kok yang dikasih istimewa. Kopinya kopi bekas. Punya Ustaz tapi nggak mau pakai gula. Oh iya. Benar. Siap. Dari aku ngopi ya. Oh iya. Sambil promo Ustaz. Lanjut gimana Ustaz? Itu tadi dari apa namanya? Di satu titik di mana satu kalimat yang apa namanya sangat menjadi klik gitu ya. Nah, ketika kemudian saya baca Al-Quran itu dibacain sih sebenarnya. Saya bertemu dengan satu ayat judulnya wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Dan bila kamu tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkan satu surat yang semacamnya. Ini ayat bukan ayat sembarangan. Ketika saya dengar ini kayaknya sombong banget. Kenapa? Karena ayat tapi nantang. Nantangin orang-orang untuk mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Jadi seolah-olah gini, kalau kamu benar, Lik, kamu datangin yang semacam dengan Al-Quran. Cari ayat yang paling pendek, cari surat yang paling pendek, kamu datangin yang semacamnya, berarti Al-Quran salah, kamu benar. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu harus ngakui ini kitab bukan datang dari manusia. Berarti datang dari luar manusia yang menguasai yang pasti-pasti yang kamu nggak bisa mikir. Contoh. Sehebat-hebatnya orang mikir, Ji, dia nggak akan bisa menjawab pertanyaan kenapa dunia ini bisa ada. Sehebat-hebatnya dia, sekeren-kerennya teori dia, tapi kejadian dunia ini terlalu rumit untuk bisa dijelaskan oleh manusia. Sehingga orang-orang yang membahas ini sekalipun, maka dia akan sampai pada satu kesimpulan apa? Kesimpulannya adalah ini adalah perhitungan yang maha rumit kejadiannya. Contoh, Roger Penrose tuh mengatakan bahwa kejadian alam semesta, kalau kita bilang itu kebetulan, maka probabilitas kebetulannya adalah 1/10 pangkat 1, 2, 3. Ya. Nah, maka kemudian ayat yang tadi ini, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi, ini satu frekuensi dengan kejadian di dunia yang nggak ada semua orang bisa jawab. Kalau kamu bisa kalau kamu merasa benar, datangin yang semacam dengan Al-Quran. Kalau kamu memang merasa Tuhan nggak ada, ayo buat yang semacam dengan bumi. Ayo buat yang semacam dengan alam semesta, bisa nggak?
Itu kan sama It's a tantangannya. challenge ya. Challenge. Ada berapa hal, contoh lagi, yang kita nggak bisa nafikan. Mati, itu kita nggak bisa nafikan, Ji. Orang sepintar apapun, Ji, mereka nggak akan bisa menjawab kenapa manusia bisa hidup dan kenapa manusia bisa mati. Benar. Tapi kenyataannya ada manusia hidup, ada manusia mati. Saya pernah ditanya sama teman saya. Fact yang nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Tapi nggak bisa dijelaskan secara akal. Contoh, saya pernah ditanya sama teman saya, Lik, kenapa ada manusia hidup, kenapa ada manusia mati? Ahli biologi dong, Olimpiade biologi. Oh gitu? Iya, dulu. Tapi nggak lulus. Nggak menang level kecamatan. Tapi karena saya udah belajar biologi, saya bisa jawab. Jawaban saya adalah karena mereka punya jantung. Jantung itu berdetak untuk mengalirkan seluruh darah ke dalam tubuh manusia. Kenapa jantung bisa berdetak? Saya jelasin. Kenapa ini bisa berjalan? Saya jelasin. Sistem organ saya jelasin. Organ saya jelasin. Jaringan saya jelasin. Sel saya jelasin. Kenapa manusia bisa bergerak seperti sekarang? Tapi kemudian dia bilang, Lik, itu mayat juga punya jantung. Mayat juga punya organ semuanya. Tapi dia nggak hidup. Ada nggak bisa buat mayat hidup? Saya bilang, iya juga ya. Berarti ada sesuatu yang berbeda nih. Nah, kita nggak bisa jawab. Ada orang yang nanya lagi. Kalau gitu kita punya teori bahwa manusia punya soul, punya jiwa. Kalau gitu kita ukur. Soul itu apa? Karena kalau soul itu ada, dia harus punya berat. Karena kata orang fisika, Ji, setiap yang punya volume itu punya massa. Setiap yang punya massa pasti punya volume. Kalau dia menempati ruang, pasti dia punya berat. Ada volumenya. Ada volumenya, ada beratnya. Maka kita ukur berapa jiwa itu beratnya berapa. Mereka nimbang orang sakaratul maut, Ji. Dan setelah mati udah hilang nih, teorinya harusnya ada yang berkurang berat badannya. Karena ada roh yang keluar, kayak film Ghost gitu, Ji. Benar. Ternyata nggak ada, Ji. Jadi apa yang menghuni manusia sehingga manusia bisa hidup? Kita nggak tahu. Nah, ini semua dijelaskan sama yang tadi. Kalau kamu bisa mendapat Waduh, ini yang channelnya apa? Iya. Oh. Iya. 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 Udah. Ini nggak saya suka itu ya begitu. Tidak bertanggung jawab. Dibilangnya ya saya live. Rupanya tidak live. Ya terima kasih ya. Karena saya kan pakai 2 laptop. 1 laptop, 1 PC. Tunggu dulu datang yang laptop baru ya. Dan ada donaturnya. Ya silakan. Sekarang saya mau bertanya ya. Silakan siapa saja yang menjawab. Karena kalian yang membuka ruang untuk saya bertanya. Artinya Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril. Karena dari hadis diceritakan bahwa setelah dari gua itu Nabi Muhammad bertemu Khadijah. Dan Khadijah lah membawa dia kepada Naufal. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril. Baik Khadijah maupun Naufal belum pernah bertemu Jibril. Bagaimana orang kafir bisa mengatakan mereka itu adalah Jibril? Coba jelaskan. Oke, jadi gini ya. Di Arab itu tidak ada istilah nubuat Nabi gitu. Yang ada itu memang Alkitab. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, mereka mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad, melebihi mengenal kepada anaknya. Makanya, kalau saya baca sejarah atau hadis dalam Islam, Siti Khadijah itu menikah dengan Rasulullah, Nabi Muhammad. Ada 15 tahun mungkin. Ya, atau 10 tahun sebelum menikah, dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu seorang Nabi. Sama seperti pendeta Bahiro. Waktu Nabi umur belasan tahun, dia tahu ini seorang Nabi. Nah, makanya ketika Siti Khadijah menunggu, ini suamiku ini kan Rasul, sesuai Alkitab. Nah, akhirnya, puncaknya, ketika Nabi Muhammad itu keluar dari Gua Hira,
Nabi Muhammad kan ketakutan sebagai manusia karena didatangi Jibril. Tapi Siti Khadijah malah tersenyum. Oh, inilah seorang nabi beneran udah. Ini puncaknya. Akhirnya untuk membuktikan dirinya benar. Oke. Terima kasih. Dibawa. Berarti kamu bilang tidak ada nubuatan. Berarti Al-Maidah 116, kalau nggak salah saya yang di mana dikatakan, waduh suaranya double. Di mana dikatakan situ Nabi Isa mengatakan akan datang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Itu tidak ada juga. Atau bagaimana ya? Itu yang pertama. Itu yang kedua, nubuat. Kamu bilang tadi tidak ada nubuatan. Ayat itu nubuat. Loh, ayat Al-Maidah itu ya, apa? Ahmad itu ya, di dalam Al-Maidah, "Mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di Ahmad." Ya, oke lah. Itu justru nubuat. Ya, berarti kamu cabut dulu kata-katamu tadi, kamu bilang dalam Islam tidak ada nubuatan. Oke. Anggap itu ada. Itu menceritakan Nabi Isa. Ya, itu nubuatan Nabi namanya. Isa dulu ya. Kan belum datang, Ahmad itu belum datang, akan datang itu nubuatan. Nah, itu kan Isa yang mengatakan. Apakah Isa orang Arab? Nah, oke, itulah nubuatan. Artinya nubuatan ya. Kan aku bilang, di dalam sekarang Quraisy tidak ada mengerti nubuat orang Quraisy. Sekarang bagaimana Allah SWT memberikan pemahaman atau pengertian kepada kafir. Sementara Allah SWT benci kepada kafir, maksudnya tidak menerima kafir. Khadijah kafir bisa melihat tanda Nabi kepada Nabi Muhammad. Apalagi kamu bilang tadi setelah keluar dari goa, dan semua yang mengatakan Nabi Muhammad Nabi adalah kaum kafir, ya, penyembah berhala, yakni Yesus atau Isa, kan itu kafir itu kan. Jadi kamu bilang keluarlah Nabi dari goa, maka Khadijah bilang, oh ini seorang Nabi begini-begini. Khadijah saja nggak pernah bertemu Jibril. Yang pernah bertemu Jibril adalah Maryam. Harusnya hanya Maryamlah yang orang terakhir yang bisa mengatakan kepada Nabi Muhammad, inilah bertemu Jibril. Khadijah nggak bisa. Oke. Tapi kitabnya Siti Khadijah kan mereka tahu tentang Namus atau Jibril. Coba, Waraqah bin Nawfal apa tidak tahu dengan Jibril itu bahwa di pembawa berita sebagaimana di Lukas. Pada hari ke-6 Tuhan mengutus Jibril kan gitu. Nah, sehingga kalau Waraqah atau Khadijah bahwa ini Namus atau Jibril, ya wajar dong. Mereka tahu kan mereka ahli kitab. Oke, tahu. Sekarang saya tanya, apakah kitab Waraqah itu ada Injil, Matius, Markus, Lukas? Kalau itu ada, berarti Allah SWT mengimani kalian untuk mengimani Bible itu. Jangan malu-malu. Ya, Injil, Yohanes, Markus, itu punya saya, kata Allah SWT gitu ya. Islam tidak menyebutkan Yohanes apa enggak. Intinya Waraqah itu menerjemah Alkitab atau Injil. Nah, karena gini, Eropa dengan Islam ya, itu tidak sama kitabnya. Walaupun apa ya, Nasrani ya, apakah pasti mentuhankan Yesus? Oh tidak. Ya, karena memang setelah Yesus ditinggal, umatnya tepatnya menjadi 3. Ada yang sesat, ada yang masih lurus. Yang lurus ini kebanyakan kesam gitu itu. Waraqah itu tidak mentuhankan Yesus loh. Sudah. Ayo. Iya. Oke. Waraqah kamu bilang itu tetap kafir. Bagaimanapun itu kafir. Kafir maksudnya kafir gimana? Kafir itu kan menolak Nabi Muhammad. Bukan, kafir tidak beriman kepada Allah SWT. Itu yang definisi kafir. Siapa? Waraqah tidak beriman apa beriman menurut kamu? Kalau menurut kamu tanya saya, Waraqah tidak mengenal Allah SWT. Maka dia tidak beriman kepada Allah SWT. Dia seorang Nasrani. Nasrani artinya sekte daripada Yahudi. Apakah Nasrani itu harus mentuhankan Yesus? Loh, gimana sih? Kamu bilang tadi kitab sucinya Yohanes ini. Artinya itu mengimani Yesus sebagai Tuhan. Saya tidak bilang Waraqah itu kitabnya Markus, Lukas, enggak. Loh, Yohanes tadi kamu sebutkan. Oke, kamu menyangkal sekarang. Nanti bisa rekamannya diulang. Oke, sekarang saya bilang. Waraqah, apakah dia seorang nabi? Sehingga bisa mengatakan kepada Khadijah itu Jibril. Yang kedua, Khadijah apakah pernah bertemu Jibril sehingga Khadijah bisa mengatakan itu malaikat Jibril? Sebab malaikat Jibril tidak sembarangan bertemu manusia. Al-Quran menjelaskan. Suaranya double-double. Al-Quran menjelaskan Jibril hanya datang kepada Nabi dan kepada Maryam. Tidak pernah Jibril menampakkan diri kepada Khadijah. Nggak ada ayatnya.
Silakan. Oke. Memang Siti Khotijah tidak pernah ya bertemu Jibril gitu. Tapi kan tahu tentang ahli kitab. Ada yang namanya Jibril diutus oleh Allah untuk memberi kabar gembira. Makanya kata Waraqah namus itu membawa berita. Jadi wajar dong kalau seperti Waraqah mengatakan itu namus. Karena memang para nabi yang lain juga didatangi seperti itu. Gitu. Sekarang aku tanya. Jelas kan nyambung kan? Oh, itu kan dicocok-cocokkan aja. Faktanya nih, ya kan? Waraqah tidak memahami kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu. Karena kitab suci itu sudah ada sebelum tahun 610. Paham ya? Dari kanon. Kedua, Khadijah juga tidak mengerti bagaimana ciri-ciri Jibril. Ya, kalau Waraqah paham isi kitab yang terdahulu, contohnya ucapan Nabi Isa atau katakanlah Yesus, karena Waraqah adalah Nasrani, maka Waraqah akan percaya dengan kalimat ujilah roh tersebut. Nah, sekarang Jibril datang, saya nggak tahu apakah dalam wujud manusia apa wujud roh. Kalau daripada cerita hadis, wujud manusia karena bergulat. Sama seperti Yakub. Malaikat berubah wujud manusia dan bergulat. Kan demikian? Pertanyaan saya sama si siapa tadi itu, si Baluhab, bagaimana si Waraqah dan Khadijah bisa mengenali itu adalah Jibril dengan tepat, sementara mereka tidak tahu ciri-cirinya. Kalau Al-Quran mengatakan mereka mengenal seperti anak sendiri, itu kan orang-orang Yahudi lama, bukan orang-orang Arab atau orang-orang Yahudi yang ada di Arab. Silakan. Oke. Sekarang gini. Sebentar, Satata. Kamu nanya apa saja, berarti kamu harus menerima jawaban saya. Kan sudah dari awal aku ceritakan bahwa Siti Khotijah dan Waraqah itu tahu tentang nubuat, tentang siapa itu Jibril dari kitab mereka. Sehingga kalau kamu nanya, saya sesuai apa yang ada di dalam Islam gitu. Ya, oke. Saya terima. Saya nggak pernah melawan. Berarti ya, kamu sebentar. Ada Sang debater, Rudi. Al-Quran hanya menjelaskan nubuatan itu hanya ada di surah Al-Maidah 116. Artinya Waraqah maupun Khadijah tahu dari kitab Nabi Isa. Saya sudah cari kitab Nabi Isa baik yang ada sekarang, tidak ditemukan satu ayat pun nubuatan tentang kedatangan Ahmad. Nah, itu tentang nabinya. Sekarang tentang kedatangan Jibrilnya. Tidak satu ayat pun yang mengatakan itu. Kalau kamu nanya seperti itu, sama seperti ketika kamu nanya ke Yahudi, ada kan nubuat Nabi Yesus? Nggak ada kan? Ya, sama seperti itu. Jadi iman itu yang menunjukkan. Kamu, apakah ada Nabi Muhammad di Alkitab? Saya nanya ke kamu, apakah ada? Ya, Nabi Muhammad di Alkitab, jujur, tidak ada. Ya. Tidak ada Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Di dalam perjanjian lama ada nggak? Di mana? Coba sebutkan kepada saya. Nah iya, kamu nanya seperti itu sama seperti saya nanya ke kamu. Ya, di mana? Di mana biar kita lihat. Di mana? Saya bilang nggak ada. Di mana? Coba perjanjian lama di mana ada Nabi Muhammad? Ya tidak ada. Sama seperti kamu nanya ke orang Israel, ada nggak seorang utusan Yesus? Iya, kamu bilang kan ada. Ya di mana? Coba lah, biar ku jelaskan. Saya bilang sekarang tidak ada. Oh, tidak ada, puji Tuhan. Berarti kau mengakui. Tapi kalau kamu pakai hadis ada. Kalau saya pakai hadis. Silakan, di mana? Silakan, di mana? Apanya itu? Tentang apa? Tentang Nabi Muhammad? Ya, di dalam Bible. Al-Hadisus Sani an Atha ibnu Yasar an Ka'bil Akbar qala allamani abi Taurata illa sifra wahidan kana yahtimuhu wa yudhiluhu sundu. Falamma mata abi fatatuhu mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam yakususaru ala wasati. Nah, itu ya. Itu Atha ibnu Yasar orang ahli kitab. Mengaji kepada bapaknya. Lalu ada sebagian Taurat dirobek. Ditaruh dalam peti. Falamma mata abi fatatuhu. Kemudian ketika ayah saya meninggal, maka saya penasaran apa dalam Taurat yang dirobek itu. Ternyata dia baca apa? Dibuka peti, diambil lembaran, dibaca. Mauliduhu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bi Syam. Akan ada seorang nabi lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wa sultanuhu bi Syam, kekuasaannya meluas ke Syam. Itu buktinya ada. Ya itu di kitab apa? Begini, Ustaz Tata sebentar.
Rudi, karena kita kan bertiga, kasih ikut saya lah, gitu. Gini Rudi, tadi menarik gini. Anda kan bawa-bawa sampai ke Waroko, sampai ke Bible. Saya tanya dulu lah Anda. Bible Anda itu dikanonisasi kayak gimana sih? Kayak gimana? Loh, Bible Anda itu dikanonisasi kayak mana? Kalau kamu tanya saya adalah orang percaya. Saya tidak melihat tapi percaya. Itulah orang beriman. Kalau saya katakan begini cara kanonnya, berarti saya hadir di dalam kanonisasi itu. Saya nggak tahu. Intinya saya sudah menemukan kitab suci itu seperti itu. Sebentar. Tapi kalau kamu tanya bagaimana mengkanonnya, saya jawab berarti saya pembohong. Ya itu aneh sekali. Anda tidak tahu kitab suci Anda bagaimana dia bisa jadi kitab suci. Itu hal yang fatal untuk seorang apologet Kristen. Itu tidak fatal. Jadi saya ulang lagi pertanyaannya. Saya beriman kepada isinya Alkitab itu. Saya tidak hadir ketika itu di kanon. Perhatikan kalimat saya. Kalau kamu tanya bagaimana Injil itu di kanon, saya tidak hadir di situ. Jadi kalaupun saya ucapkan saya tidak hadir di situ, berarti saya pembohong. Ya jadi gini Rudi, ini aneh. Kamu itu ketika bahas sejarah Islam, sejarah Quran, kamu kritis. Padahal kamu nggak ada di sana. Giliran saya balik tanya tentang kanonisasi kitab kamu bilang saya tidak tahu. Itu ada tertulis di hadis. Bedakan, kalau kami, kitab suci kami hanya Bible itu. Di luar Bible, itu semua asumsi. Kalau kalian kan tidak. Al-Quran dan hadis, al-hadis. Itu ada di hadis, maka saya ambil yang di hadis. Bedakan. Saya tidak menggunakan sejarah, saya menggunakan hadis. Ini coba Sitaha sebentar Alwan. Sitaha sebentar dulu, sebentar nanti Satata sebentar. Gini, Tidung Agung ada coba. Gini, Rudi. Ini ketika Anda bicara hadis itu sumber primer atau sumber sekunder saya tanya? Kalau menurut orang Muslim, hadis itu sama primernya dengan Al-Quran. Tidak bisa kita bilang, wah ini sekunder, ini enggak. Karena itu kan Tuhan juga berbicara kepada Nabi. Nabi menyampaikan kepada umatnya. Contoh, sholat tidak ada di dalam Al-Quran, tapi di dalam hadis ada. Itu langsung Allah berbicara di langit. Ya, yang dibilang tadi, muntaha itu ya, disitulah berbicara langsung. Jadi ada sama. Ya, disinilah Anda harus diberi fahamkan dulu tentang Quran. Jadi saya kasih ringkasnya gampangnya gini aja. Hadis itu kan banyak versi ya, banyak dan itu harus tervalidasi dengan Quran. Itu dulu yang bisa Anda tahu. Nah, sekarang gini Rudi. Yang aneh itu gini, Anda itu nggak mau tahu tentang asal muasal kitab suci Anda kan? Anda seperti enggak, atau memang Anda enggak tahu sama sekali itu bisa saja nanti ada satu kitab yang nyeleneh, Anda bisa anggap saja itu kitab suci kan, tanpa harus Anda tahu kan asal muasal kitab itu kan gitu ya. Berarti keinginan kamu ada kitab setelah Bible itu juga kitab nyeleneh. Halo? Bagaimana? Halo. Halo ya. Halo. Kedengaran ya? Kedengaran. Bukan. Paling tidak saya berpikir Rudi Yohanes itu orang yang kritis. Saya kritis. Iya. Saya adalah pengikut. Ingat, mohon dipahami, saya adalah orang yang beriman. Saya mengikuti iman yang ada dalam Bible. Kalau saya tidak percaya satu ayat, maka saya tidak boleh beriman kepadanya, harus ditinggalkan. Kalau kamu tanya bagaimana cara mengkanonisasi, kan kamu tanya kepada saya tidak hadir pada saat itu. Sehingga tidak tahu saya bagaimana cara mengkanonnya. Tetapi kalau kamu tanya, bagaimana menurut sejarah? Jangan menurut saya. Tetapi menurut sejarah baru bisa saya jawab. Kamu googling lah, bacalah di Google itu. Selesai. Kalau begitu Rudi, bagaimana bisa Anda tahu Bible itu firman Tuhan? Saya tahu Bible itu firman Tuhan. Pertama, hanya Bible lah yang berani mengatakan penciptaan manusia apa hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Itu sangat riskan. Tidak satu kitab suci pun berani menjelaskan hari pertama sampai hari ketujuh. Tak satu pun. Itu saja dulu saya bilang kepada semua orang bahwa itu Tuhan, betul sesungguhnya Tuhan. Oke. Sayangnya itu di kejadian itu punya orang Yahudi dan di tidak masalah. Kami kan memang menyembah Tuhan orang Yahudi. Kenapa? Kami tidak pernah mengambil kitab Yahudi terus kami bilang mereka merubah-rubah. Nggak pernah orang Kristen mengatakan itu. Mengakui.
bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itulah juga yang kami sembah. Dan kami sadar bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub tidak akan pernah berada di tengah-tengah bangsa lain selain bangsa Israel. Maksudnya hadir ya. Tetapi kami ini bisa ikut ke sana karena kasih karunia. Tidak kami sok-sokan, wah kami Tuhan kami itu nggak mau kami nggak mau. Tapi kami akui bahwa karena kasih karunia Tuhanlah, makanya kami bisa ikut nanti ke surga. Bukan karena kami bertuhankan orang Yahudi langsung, tidak. Oke, itu cuma ada di Kejadian. Tapi dari sekian banyak kitab yang lain itu tidak ada. Di Matius tidak ada. Berarti Anda tidak percaya Matius itu firman Tuhan karena nggak ada kisah itu di Kejadian. Begini saya jelaskan. Bible itu adalah kitab suci yang terurut. Dan itu sudah dibuat di dalam satu kitab. Jadi ngapain diulang lagi itu? Sudah disebutkan dari awal ini berurut terus. Ya, tetapi di kitab Perjanjian Baru memang ada dijelaskan mengenai hari ke-7, apa itu dan sebagainya. Ya. Jadi itu bukan harus diulang, nggak harus diulang. Itu satu kitab kan, itu kan Bible kan kumpulan kitab-kitab, ya kan? Ya, betul. Anda bilang di Kejadian itu saya percaya firman Tuhan itu karena ada cerita tentang penciptaan. Ya. Itu hanya di Kejadian. Tapi Anda ayat kitab-kitab yang lain itu gimana bisa Anda percaya? Ini penulisnya beda-beda loh. Loh, kan sudah kamu bertanya kepada saya tadi awalnya. Bagaimana kamu mempercayai Bible? Ya, saya percaya Kejadian 1. Oke, Kejadian, percaya Kejadian. Bagaimana kitab yang lain? Kenapa? Kitab yang lain. Tuhan. Ya. Dari Kejadian sampai Maliaki, itu Perjanjian Lama. Di situ Tuhan menunjukkan kasihnya di Kejadian 1 ayat 3. Adam yang berdosa dicari Tuhan. Hai Adam, di manakah engkau? Maka saya melihat mulai dari Matius sampai Wahyu. Tuhan yang kami sembah juga mencari kami orang berdosa. Hai, di manakah engkau? Itulah. Jadi saya percaya sama. Tidak ada perubahan. Tidaklah langsung dikatakan di situ Tuhan kami tidak promosi lagi. Sembahlah aku. Hanya iblis di Matius 4 yang minta disembah. Itulah sebabnya saya percaya itu adalah kitab suci. Kalau ada kitab suci setelah Maliaki meminta dia disembah, promosi dia disembah itu adalah iblis. Kitab suci iblis. Maaf. Anda menuduh Perjanjian Baru. Begini, begini, Rudi, Anda harus coba konsisten dan fokus. Anda tadi bilang Anda percaya itu kitab suci. Bible itu nggak seperti Quran, satu kitab suci. Bible itu kumpulan dari kitab-kitab, ya kan? Anda bilang satu saja yang saya yakini, karena di situ ada cerita penciptaan bumi, ya kan? Penciptaan alam semesta. Maaf, apakah Al-Quran bukan sekumpulan surah-surah? Jangan lari ke Quran dulu. Fokus. Tadi kamu bilang Al-Quran bukan kayak Bible, kumpulan kita. Contohnya diberi kepada lebah. Ada misalnya ya. Kan ada kitab lebah, kitab sapi betina, kitab ini segala macam. Kan itu surah itu. Iya. Jadi jangan salah paham. Kumpulan itu kumpulan. Beda. Kalau Bible itu kumpulan buku. Nah, ini itu orang tahu kan, yang nulis kan beda-beda. Misalnya gini, Matius kan tulis Matius. Ya. Anda kan Yohanes yang tulis Yohanes misalnya. Nah, satu-satu itu Anda harus percaya satu-satu itu kan, tanpa harus lihat sejarah gitu. Jadi alasan pertanyaan saya gini, Matius dulu lah, Matius. Kamu percaya Matius itu firman Tuhan dari mana? Loh, kan sudah saya jelaskan dari isinya. Nah, Matius, Markus, Lukas itu kan sama. Hanya penulisnya beda dengan sudut pandang yang berbeda. Kan sudah saya jelaskan dari dulu-dulu. Masa harus saya ulang-ulang? Ya. Apa yang tertulis di Matius ada di Markus, Lukas. Hanya mungkin sudut pandang yang agak berbeda. Nggak masalah. Di Bible itu ada nggak yang tulis Matius itu? Yang penulisnya nulis namanya? Nggak ada kan ya? Atau ada? Ya nggak mungkin lah. Dia kan hanya menuliskan kesaksian daripada apa yang dilakukan Yesus. Nama dia tak mungkin tulis di situ. Oh, aku Matius begini begono. Berarti dia memperkenalkan dirinya di situ. Tidak ada itu. Tapi kalau disebut nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada murid Yesus kan? Terus kenapa ada kata menurut? Ya, jelaslah ada. Karena orang itu sumber daripada penulisan kitab suci pertama kan cerita turun-temurun. Alkitab sudah menjelaskan itu. Rahasia yang diceritakan nenek moyang dari turun-menurun karena mereka berada di tengah, Tuhan berada di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi mereka turun-temurun. Yang menjadi masalah
Kalau Tuhan tiba-tiba ada di tengah-tengah bangsa lain. Nggak ada itu, pembohong itu, pembual. Tuhan selalu berada di tengah-tengah bangsa Israel, maka harus orang Israel. Nah, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kalau ada tiba-tiba di tengah-tengah orang Batak, pembual, pembohong. Ya, sekarang gini, kisah para rasul itu yang tulis siapa? Itu juga orang Yahudi. Siapa? Itu kumpulan dari para rasul. Ya, para rasul itu 120 orang di loteng Yerusalem kan orang Yahudi semua itu. Itu semua 120 orang. Ya iyalah, kenapa susah? Anda diketawain nanti sama orang Kristen ini. Kenapa harus diketawai? Mau kau bilang itu Petrus, mau kau bilang itu Rasul Paulus. Oke, siapa itu yang 120 orang rasul? Rasul-rasul. Wah, siapa? Kok enggak? Saya kan aku bilang, saya tidak hadir ketika penulisan. Orang yang apa? ada adalah asumsi-asumsi manusia, asumsi pakar, asumsi ini. Mereka tidak hadir. Bohong Maksudnya itu semua. Kita pun jadi nggak jelas gitu. Kita jadi nggak tahu itu siapa yang tulis 120 rasul itu siapa yang tulis. Di situ sudah dijelaskan, para rasul ada di situ, ya kan? Iya. Siapa? Artinya semua rasul itu membuat sebuah pengakuan yang dituliskan oleh para rasul juga. Siapa? Siapapun itu namanya tetap para rasul. Siapapun itu siapa? Kok tetap para rasul? Gimana sih? Mau Lukas? Para rasul. Mau Paulus tetap para rasul. Mau Petrus tetap para rasul. Silakan apa lagi? Tadi mana sedikit lagi dalam satu kata gini. Setengah jam lagi ya, karena aku jawab tadi ya. Saya udah gini saja. Saya mau melemparkan pertanyaan aja dulu. Apa yang dia tanyakan ya? Kamu bertanya kan? Oh, mau bertanya lagi? Oh, silakan, ayo. Oke, Le. Saya masih tetap mengejar firman Tuhan. Ya. Karena kita jangan lari lagi. Khadijah tidak pernah mengetahui ciri-ciri Jibril. Itu fakta. Iya, itu kan menurut kamu. Ya, silakan. Kalau menurut kamu si Khadijah tahu ciri-ciri daripada Jibril, kasih hadisnya. Silakan, kasih. Karena kalau saya minta memang di dalam memang kamu nggak bisa mengambil. Silakan, kasih. Iya, saya itu mempelajari Islam itu, Quran, hadis, sejarah, semuanya dalam Islam tahu. Memang antara Waraqah, Siti Khadijah, Waraqah bin Naufal, Pendeta Bahiro, itu tahu sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Gitu loh. Makanya coba kamu baca sejarah Ainul Yakin ya, Nurul Yakin, ada kitab dalam Islam ya. Itu pelajaran anak-anak. Iya, itu kan mengenai Nabi Muhammad. Saya tidak melawan. Mengenai Jibril, ciri-ciri Jibril itu siapa yang tahu? Coba, bagaimana orang Nasrani tidak tahu tentang Jibril? Nggak tahu. Menurut kamu yang tahu Jibril itu hanya Maryam. Karena Jibril bertemu langsung Maryam. Kami orang Nasrani atau orang Nasrani dulu sama orang Kristen hanya tahu Jibril ada. Tapi tidak pernah melihat Jibril. Saya tidak pernah. Walaupun saya tidak pernah berjumpa Jibril, tapi saya tahu dari kitab saya bahwa Jibril itu utusannya Allah. Betul. Apakah saya percaya harus bertemu dulu? Al-Quran belum ada saat itu. Yang ada adalah hanya Bible. Atau perjanjian lama atau perjanjian baru. Orang Nasrani di Arab, mereka kan punya kitab. Apakah mereka tidak tahu apa itu Jibril? Jibril itu mereka tahu Jibril, tapi ciri-ciri Jibril tidak tahu. Itulah sebabnya ada sekte sesat. Tapi di dalam tahu kan ada sekte bahwa yang namanya Jibril itu penyampai berita kan dari Tuhan. Betul, kan? Tahu mereka. Hanya sampai sebatas itu. Tapi ciri-cirinya nggak tahu. Ciri-cirinya nggak tahu. Ya sudah kalau gitu. Sudah kalau gitu. Berarti benar Siti Khadijah. Kok benar dari mana? Ciri-ciri nggak tahu. Hanya tahu bahwa ada utusan Allah namanya malaikat Gabriel. Kalau orang Nasrani Gabriel bilangnya. Cuma nggak tahu bagaimana berubah nama, mungkin dia jadi mualaf, nggak tahu saya. Jadi, berarti Waraqah dengan Khadijah tahu berarti tentang utusan. Tahu utusan, tapi ciri-cirinya kan nggak tahu. Sama dengan saya. Saya tahu tentang utusan Tuhan. Tetapi ketika ada orang mengaku-ngaku bahwa dia didatangi malaikat Gabriel, gue bilangnya bukan Jibril, malaikat Gabriel. Nah, buktinya kenyataannya Nabi Muhammad sampai 30 juz itu dapat Al-Quran dari Jibril buktinya. Loh, kan sudah saya bilang, saya nggak mengurus itu benar, saya bilang. Bagaimana caranya Khadijah? Saya merujuk kepada Khadijah.
Kalau saya bilang itu Ya, nggak kamu benar, kan saya tahu. kan kurang ajar. Khadijah nanti tahu kamu dari bilang. kitab mereka kan, dari Alkitab kan. Siti Khadijah tahunya tentang Jibril. Berarti Alkitab yang mau kamu bilang itu yang mana nih sekarang? Apakah Matius, Markus, Lukas, atau dari Kejadian sampai Wahyu? Nah, makanya yang tersebar ke Arab bukan berarti harus mentuhankan Yesus, Markus, enggak. Yang dalam sejarah Waraqah bin Nawfal, dia menerjemah Injil ke dalam bahasa Arab. Nah, apakah itu harus Injil yang mana? yang sekarang? Injil yang mana? Emangnya Coba tahun berapa jelaskan. Markus? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau Injil yang mana? Ya makanya di situ Yang jelas Waraqah bukan kan penerjemah kitab Injil kan cuma gitu kan. Jadi, sekarang, Tahang, mereka kau tahu kan hanya tentang bisa pasti tahu tentang berasumsi. tentang Bible. Jadi biar Rudi Yohanes juga tahu bahwasanya di dalam Islam itu seluruh nabi itu membawa pesan yang sama. Makanya orang Nasara, orang Sabi'in yang beriman pada Allah itu bisa masuk dapat Pesan apa yang dibawa Nabi Khidir? Coba, saya mau tahu. Pesan apa yang dibawa Nabi Khidir? nanti kita ke situ. Nah, Tapi sama. Coba. Alladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina billahi wal yawmil akhir wa amilus salihah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam situ Allah katakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Bisa katakan apa? Bahwasanya pesan mereka sama. Makanya Nabi Ibrahim itu mengatakan ana awwalul muslimin. Nabi Ibrahim itu mengatakan saya adalah orang yang paling pertama muslim. Ya. Maksudnya bahwasanya bahwasanya muslim itu adalah gelar bagi yang menerima Allah Subhanahu. Bukannya Adam yang pertama muslim kok jadi Ibrahim? Gimana sih? Ya, bingung sendiri. Ya, awal di situ artinya terutama. Jadi belajar bahasa Arab. Ya. Kok enggak Ibu Adam yang terutama. Kan dia terutama melihat di pintu sorga itu ada tulisan Arab. Katanya kan istilahnya tulisannya Nabi Muhammad gitu. Sudah. Gimana sih kan ada hadisnya itu. Jadi kalau ada yang bingung, Adam yang pertama bukan Adam nomor 1 nomor muslim. Kalau kata awal di situ, ana awwalul muslimin, kata Ibrahim maksudnya itu saya muslim yang terutama, bukan yang pertama gitu. Bukannya Nabi Muhammad yang terutama atau Nabi Isa kan dibilang terutama di dunia dan di akhirat. Gimana sih? Dalam Islam itu para nabi itu punya ulul azmi namanya. Ulul azmi itu orang terutama. Nah, sekarang gini, semuanya kan ulul azmi. Saya jangan dialihkan. Nah, fokusnya gini, maksud saya pesannya sama, maka apa yang diajarkan juga sama. Apa ajaran Nabi Khidir? Coba jelaskan, saya ingin tahu. Nabi Khidir itu itu nabi yang mana firmannya tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Kenapa tidak wajib? Ada dia Nabi Khidir bertemu dengan Musa. Apa kira-kira ajarannya? Saya ingin tahu karena sama katanya semua ajaran Nabi. Ajarannya itu cuma kata-kata hikmah. Ya apa? Sebutkan. Kasih ayatnya. Ya. Sebentar. Ya, sama seperti itu di surat Kahfi itu. Ya, gitu. Ya, jadi ketika seluruh para nabi, para rasul membawa pesan yang sama, maka termasuk kitab sucinya juga. Yang jadi masalah ada itu tidak tahu apa kitab suci muasal yang Anda pegang. Makanya Anda bertanya, apakah sama kitab suci Waraqah yang dia pegang dengan punya kami sekarang? Jadi gimana? Saya kan tidak mengurusi itu. Yang dipegang Waraqah itu mungkin versi bahasa Arab. Menariknya itu begini. Yang saya pegang adalah versi bahasa Indonesia. Kenapa? Apa yang susahnya di situ? Yang susahnya itu begini. Anda itu padahal itu penting. Jadi Anda enggak. Oke, kalau kamu merasa itu penting, coba tunjukkan di kitab yang dipegang Waraqah ada Al-Maidah 116. Akan datang Nabi setelah aku bernama Ahmad. Buktikan. Ada enggak di Injil yang dipegang Waraqah mengenai isi nubuatan itu, firman Allah itu? Coba buktikanlah kalau mampu. Iya, jadi begini. Ketika kita bicara rekonstruksi sejarah, ya, Rudi, ketika kita berbicara tentang rekonstruksi sejarah, maka kita harus tahu dulu dari sumber-sumbernya. Makanya tadi saya tanya, Anda pikir itu sumber dari Islam itu, apakah dia sumber itu apa sumber primer? Sebentar dulu, ini ada yang menarik ini di layar sekarang muncul ini. Dalam Perjanjian Lama Kidung Agung 5 ayat 16, Hiko mamitakim wikulo Muhammadim ze dodode wa ze re
baina Yerusalem. Kira-kira apa yang mau ditampilkan ini, yang mau dibicarakan kepada saya? Coba dulu, aku ingin tertarik. Siapa yang menampilkan ini? Apa yang mau ditampilkan? Coba jelaskan kepada saya. Yuk. Ada yang bisa menjelaskan? Kidung Agung 5 ayat 16 kan ya. Kira-kira apa maksud tentang itu? Apa yang mau ditampilkan kepada saya? Saya yang menampilkan Bang Rudi. Oh, silakan. Apa yang mau kamu kirimkan? Bang Awan nggak apa-apa atau Pak Ustadz Tata? Silakan. Yes. Oke. Iya. Itu dalam sebuah Kidung Agung itu dikatakan seperti itu. Mikola membentuk. Jadi Muhammadim itu adalah bentuk penghormatan. Im itu bentuk penghormatan. Dan tidak cocok untuk dikatakan itu. Dan sekarang, itu adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad. Sip. Berarti Kidung Agung bukan kitab porno ya? Saya tidak bilang kitab porno. Kita tidak usah landai kitab. Ya betul. Kalau ada orang Muslim mengatakan kitab porno, maka terkutuklah dia. Itu kayak Waloni dan lain-lain. Itu orang-orang terkutuk. Saya setuju dengan Anda. Karena tidak mungkin nubuatan Nabi terlahir dari kitab porno, ya kan? Nah, saya tidak bilang seperti itu. Saya bilang kitab Kidung Agung bukan kitab porno. Anda harus jangan membangun persepsi, Pak. Jangan ambil kesimpulan dong. Sebentar. Ambil kesimpulan, sebentar. Kawan, kalau ambil kesimpulan, ya. Bang Dewa, salah. Kalau memang saya diberi kesempatan, saya akan bicara gitu. Kalau tidak, ya silakan. Tadi sudah saya bilang satu persatu. Ya. Tolonglah dewasa. Tadi juga Pak Jul sudah bicara, kita sudah sepakati tadi yang bicara adalah Pak Alwan dan Pak Ustadz Tata. Silakan Pak Ustadz Tata, dilanjut. Kalau saya itu debat dengan Kristen itu mudahnya gimana? Mereka tak suruh bertanya saja. Tapi pertanyaan itu ingin saya lemparkan lagi gitu. Gimana? Boleh, nggak apa-apa. Memang kewajibannya kita, ya siapa berani bertanya, berani menjawab, dan jangan kerja kau bertanya aja. Silakan. Saya mau nanya. Oke, Bang Rudi, buka. Yang dewasa ya. Kalau kalian menyela, silakan menyela. Ya, buka sesi lagi ya untuk khusus yang menyela. Oke, Bang Rudi, buka coba. Mic-nya dibuka, mic-nya. 20 menit ya, karena aku nanti dengan si Farhan jam 4. Oke. Silakan. Ya. Yang noise, silakan yang noise. Bang Rudi, ya, saya mau nanya gini. Ya, tadi tentang firman-firman gitu ya. Tentang wahyu lah. Yesus kan mengaku diutus. Nah, itu diutus Allah ya. Kata Yesus kan gitu ya. Ya. Oke. Sekarang di dalam Yohanes 3:34, barang siapa yang diutus Allah, maka dia penyampai firman Allah. Berarti Yesus memang penyampai ya. Ya. Nah, ketika firman itu diterima muridnya, lalu oleh orang-orang sampai sekarang ke gereja misalnya, disampaikan, apakah mereka juga utusan atau nabi? Kami tidak pernah mendefinisikan nabi seperti itu. Oh. Jadi zaman Yesus nabi terakhir namanya Hana. Setelah itu ada nabi-nabi lain, tetapi itulah sudah dikatakanlah itu namanya rasul. Rasul bagi kami itu adalah penyampai firman Allah. Saya kalau mau dibilang rasul, iya rasul. Kalau saya menyampaikan firman Allah kepada orang banyak, saya bawa Alkitab, saya menyampaikan kabar berita. Oke. Karena saya tadi pakai dalil ya. Coba tunjukkan bagaimana caranya Yesus menerima firman dari Tuhannya. Aku dan Bapa adalah satu. Selesai. Menyatu seperti digital saya ini dengan saya. Nah, ini gambaran murahnya. Nah, kamu melihat digital saya, itu utusan saya kepada kamu. Maksudnya jadi semua ucapan digital saya adalah ucapan saya. Maksudnya satu gimana? Kata Yesus, kalau ada 2 orang berdoa, doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya. Satu gimana? Satu maksudnya seperti ini. Apa yang diucapkan digitalku, itu yang kuucapkan. Sekarang saya menemukan ayat gini. Aku dan Bapak satu. Ya. Mereka juga 10 ayat 30. Aku di dalam mereka, Bapak di dalam aku. Apakah mereka juga satu? Nah, itu untuk penyebaran Injil. Betul. Di dalam lidah mereka ditaruh firman Tuhan. Oke. Karena Yesus adalah firman Tuhan. Yesus kan mau naik ke surga ini ceritanya. Mau mati, dikuburkan, sesudah itu naik ke surga. Yesusnya ya. Nanti kalian bilang, wah dengan si Zulkifli kau bilang Yesus tidak mati. Saya bilang Tuhan yang tidak mati. Oke. Nah, jadi ketika Yesus mau naik ke surga, tentu ditinggalkannya dunia.
Itulah Berarti- sebabnya mengatakan di Oke. dalam lidah mereka firman Tuhan ditaruh. Siapa firman Tuhan itu? Yesus. Berarti kata-kata satu itu bukan satu oknum ya, baik itu Yesus dengan Allah atau Yesus dengan mereka gitu. Sekarang kamu terjemahkan sendiri. Digital saya dengan saya, menurut kamu ada dua materi, ya Ya. kan? Satu Ya. digital, satu daging. Apakah Oke. kami berdua ada dua? Oke, berarti posisinya mereka dengan Yesus sama seperti posisinya mereka dengan Allah gitu. Karena Nah. dua-duanya cuma penyampai gitu. Posisi mereka itu berbeda dengan Yesus. Karena Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Mereka, sekarang- firman Allah ditaruh ke dalam lidah mereka. Nah, Tidak kan ya? sekarang mana Memang ucapan betul mereka bersama-sama dengan kita. Karena firman Allah ditaruh di dalam lidah mereka. Oke. Ya. Sekarang tunjukkan 3 dalil. Saya punya dalil bahwa Ya. hidup yang kekal itu mentuhankan Allah. Nah, sekarang coba keselamatan, hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus. Itu mana ayatnya coba? Ada nggak? Nemukan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Satu. Oke. Akulah roti hidup. Siapa yang memakan aku dariku dia akan hidup. Sudah. Akulah pohon kehidupan. Sudah. Akan hidup selama-lamanya. Itu kata Yesus. Saya tidak tanya roti, tidak tanya jalan apa. Itu Intinya Yesus. mentuhankan. Kan kamu tanya ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus. Iya. Untuk hidup kekal melalui Yesus itu dia. Apalagi? Iya. Apakah hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus? Coba dalilnya mana? Saya sudah katakan. Yesus pun mengatakan. Ya kan? Bahwa kamu nanti meminta tidak lagi dalam nama Bapa. Oh, berarti tapi tidak dalam ada, ya? namaku. Berarti hidup yang kekal mentuhankan manusia Yesus itu tidak ada dalilnya. Bukan mentuhankan manusia Yesus, ini kekeliruan. Tapi kami mentuhankan firman Allah yang diam bersama-sama dengan Allah. Ayatnya bahwa hidup yang kekal Yohanes itu 1 ayat mentuhankan 1. firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yesus sekarang sudah bersama-sama dengan Allah. Yesaya 55 ayat 11. Firman kembali kepadaku tidak pernah sia-sia. Apa yang kuperintahkan. Kan diperintahkan firman itu. Itulah Yesus firman yang diperintahkan. Oke, jangan panjang-panjang. Gini. Oke, sekarang mana dalilnya bahwa hidup yang kekal itu mentuhankan firman yang jadi manusia? Silakan. Yohanes 1 ayat 1 sudah. Apalagi? Gimana? Kan bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Hidup Manusia yang kekal. Saya ingin tahu dalil yang Dengar jelas. dulu. Manusia bisa sampai ke sorga hanya melalui firman Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kasih ganti kata aku dengan Yesus. Yesus itu kan aku. Yesus sama dengan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui firman Tuhan. Berarti tidak sampai kepada Allah tanpa melalui Yesus karena Yesus Ya. utusan Allah. Gitu. Ya. Sama seperti orang Israel tidak akan tahu tentang Elohim tanpa melalui Musa gitu ya maksudnya. Firman Tuhan, bukan Musanya, tapi firman yang disampaikan Musa. Iya. Beda. Kalau tanpa Yesus. Bedakan orang melalui Musa dengan melalui firman Tuhan. Yesus kan firman Tuhan. Ya, Yohanes 1 ayat 1. berarti pengikutnya mentuhankan Tuhan yang dikenalkan oleh utusan tersebut gitu ya. Itu tidak lagi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi iya. Yesus itulah Berarti Tuhan itu sendiri yang yang turun kekal ke itu. dunia, turun ke dunia menjadi manusia. Firman Allah itu sudah menjadi manusia. Oke. Kita diberi nama Yesus. Berarti hidup yang kekal itu mentuhankan Tuhannya Yesus apa Yesusnya? Pakai dalil. Ikut firman Tuhan. Nah, Tidak iya firman Tuhan itu. Tidak disebutkan lagi mentuhankan Tuhannya Yesus. Tidak ada. Oh, Tuhankan Yesus firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah bersama-sama dengan Tuhan. iya. Yohanes 1 ayat 1. Sama Kalau seperti ayat yang sebentar. jelas itu kan gini. Sama seperti Musa. Sebentar. Musa mengatakan Tuhan pada firman Tuhan. Karena tidak diketahuinya Tuhannya di mana. Hanya suara sama dengan kamu. Kamu bilang Rudi suara saya. Misalnya saya gini kan. Rudi. Itu Anda terlalu ribet. Ya, Anda itu terlalu ribet. Apakah kamu sekarang mengenal suara saya sama dengan mengenal saya? Saya Iya. izinin kamu dengan dalilnya. Coba Ini Yohanes. dalil. Sudah Yohanes 1 ayat 1. Apa susahnya? Sudah. Kamu aja nggak bisa menerjemahkan. Oh iya, ke makanya dalam kamu bentuk tak contoh, izinin. perumpamaan. Kamu saya injilin pakai dalil yang jelas. Oke. Yohanes 17:3 dengan Yohanes 5:24. 17:3 jelas mengatakan satu-satunya Tuhan Yesus. Karena Yesus masih di bumi. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus mengatakan, kamu akan meminta dalam namaku. Selesai. Hidup yang Setelah kekal Yesus di Wahyu, akulah hidup yang Alfa kekal dan itu Omega. baca. Wahyu 1 ayat 8, ayat 17. Yesus mengatakan, akulah Alfa. Ketika Yohanes 17 ayat 3, Yesus masih di bumi. Oh, ya. Saya tata. Saya mempunyai dalil 3 itu mentuhankan Allah hidup yang kekal itu, bukan mentuhankan Yesus. Betul, Yesus kan di bumi. Konteksnya Yesus di bumi. Oh, berarti Setelah Yesus di sorga,
Yesus mengatakan sebelum berangkat ke surga, Ya. kamu akan meminta dalam namaku. Selesai. Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang masuk surga kalau nggak aku memutuskan. Oke, dengarkan. Berarti iman Kristen itu ibaratkan seperti Dewa Wisnu menjelma jadi Krishna gitu. Enggak. Loh, Beda. sekarang gini, Beda. orang mentuhankan Dewa Krishna. Krishna beda dengan Yesus. Iya, tapi imannya mereka itu tetap itu orang satu. Beda. Apa seperti itu? Kalau mereka mengatakan satu, artinya Dewa Krishna itu siapa yang sekarang kau bilang Dewa Krishna? Siapa yang kau bilang satu? Coba jelaskan. Ustaz Tata. Oh iya. Oke, begini. Ustaz Bang ini kan tegang sedikit, sebentar lagi dia ada coba direlaksan dulu kepalanya biar apa jangan tegang itu. Iya. Ada darah tinggi juga. Paling muda dengan orang Kristen paling muda. Ada darah tinggi. Darah rendah ada. Darah rendah, oke. Gini, Jadi kalau Tata, pakai dalil tidak ada ya mentuhankan Yesus ya, yang ada mentuhankan Allah yang kekal. Kenapa enggak ada? 3 dalil saya punya ini. Yohanes 13 ayat 13. Hidup yang kekal mentuhankan Yohanes 13 ayat 13. Katamu aku Tuhan dan Guru, betul. Yohanes 20 ayat 28. Thomas mengatakan Theos. Ya, ini Selesai. Wahyu 1 ayat 8, ayat 17. Akulah Alfa dan Omega. Selesai. Apalagi? ini penyakit. Oh. Iya, saya ingin tahu hidup yang kekal, coba. Hidup yang kekal mentuhankan Yesus, ada nggak? Adalah. Bagaimana? Coba? Sebentar ku bilang sama kau ya Tahta ya. Ini rahasia besar. Tidak Oke. bisa kau mentuhankan Tuhannya orang Yahudi. Kau masuk surga. Nggak ada cerita itu. Nggak ada. Karena bagi orang Yahudi, Tuhannya itu agamanya Yahudi. Ini saya tidak suka. Kalau debat dengan saya harus pakai dalil. Kan dalilnya ada. Oke. Mana hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus? Silakan. Dengar dulu. Dalilnya dari perjanjian lama. Akulah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Tidak ada akulah Allah Abraham. Dengan Yahudi itu nanti. Penipu. Tidak Nanti mau kamu Tuhan urusan mengatakan dengan Yahudi, kalau akulah masalah Allah itu. Abraham, Allah Ismail. Tak ada itu. Penipu. Nah, itu. Allah Makanya, Abraham, Oke, Ishak Mas dan Rudi. Yakub. Ini makanya hampir intinya mendekati tidak jam ada kan 4. dalilnya. Ya. Saya punya Mas Rudi 3 perlu dalil. istirahat untuk sama Mas Farhan tadi ya. Ya. Hampir jam 4 loh ini Mas. Ya betul. Nah, Oke, kita sudahi kalau dulu ya. lagi diskusi ini nggak tahu waktu, asik ya. Ya betul. Ya kalau ini kita akhiri atau bagaimana? Kita akhiri dulu ya. Untuk boleh. Mas Rudi kita perlu istirahat. Oke. Nanti, Saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah atau menyakiti hati. Kita Maaf ya. Bang Rudi ya. kita kumpulkan energi dulu Mas Ya. Rudi ya. Bang Rudi, makasih ya Bang Rudi ya. Ya. Makasih. Yo, Nah, silakan. ya, nanti kali-kali main lagi sini lah. Kita diskusi lagi lebih Oke. beradab. Oke. Ya, Oke, terima kasih. terima Thank you. kasih yang Ya. di live comment di YouTube dan di Menara Siar yang lain. Kita akhiri sesi ini dengan Bang Rudi yang diskusinya cukup berapi-api tadi ya. Ya. Untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menara Siar yang lain tolong diakhiri. Waalaikumsalam.